Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah sifat Allah ar-Rahmani zat kang welasase ing dalem donya lan akhirat. Sifat Allah ar-Rahim zat kang welasase ing dalem akhirat loko. Wal maqalatul khamsuna utai dawuh kang nomor 50 iku ngan Abil Faidi saking Abil Faid Zinnuni al-Misri ya Zinnun al-Misri. Wa ismuhu utawi asmane Abil Faid iku Sauban bin Ibrahim, Pak Sauban kang dadi putra lanange Yai Ibrahim. Wakilan den dawuhake apa al-Faidu aran Faid Ibnu Ibrahim. Wa abu tai bapake Abu Abil Faid iku Naubian bangsa Naubi. Wa utai Abil Faid iku awhatu waktihi iku awhatu waktihi wong kang ngijeni ing dalem wektune Abil Faid apane ngilmune wa waroan lan wiraine wa halan lan tinggahi wa adaban lan tata kramane. Jadi Abil Faid itu di zamannya sangat terkenal sekali ngalim, wirai, terus wa adaban anda pasor, ngalim, wirai dan anda pasor. Itu Abil Faid. Makanya pada waktu itu saya pernah nyantri di pesantren yang namanya Abil Faid itu. Ketika saya masuk pertama itu, kok namanya Abil Faid gitu. Apa itu? Ceritanya itu bagaimana kok sampai pesantren itu yang diasuh oleh panjenenganipun al-alim al-alama itu Yai Ihsan Ibnu Mukti, namanya Abil Faid. Penasaran pada waktu itu saya. Tapi setelah saya telusur dan pada waktu itu saya dipanggil untuk menghadap Sang Kiai, disuruh membaca kitab ini. Lah pas bab ini Abil Faid, ternyata itu Abil Faid adalah merupakan satu nama kiai besar yang sangat ngalim, sangat birai dan mempunyai akhlak yang sangat mulia. Mungkin dari intisari itu Romanya itu mengambil tokoh tabaran tafakulan dengan nama itu, dan Romo Yai itu mempunyai satu cita-cita agar santrinya seperti itu. Makanya namanya Abil Faid di daerah Blitar itu. Yang pada waktu itu banyak santrinya, para putra putri banyak yang menetap, yang mungkin juga banyak pada waktu. Mbah Yai Ihsan ini mualim sekali, ahli tirakat, ahli wirid, dan beliau sangat cerdas. Pokoknya kok aku pondok ini dinamakan Abil Faid. Ternyata Abil Faid nama dari seorang ulama sufi yang besar, yang alim sekali. Bahwa ini wa auhatu waktihi ilman wa ra'an wa halan wa adaban wa kana lan ono sapa Abil Faid iku rajulan, pemuda atau wong lanang nakhifan kang dadi guru. Tak luhu kang ngungkuli ing Abil Faid apa khumratun abang. Laisa ora ana bubal iku bi abdul putih iku bi abdul lihati putih jenggote. Jadi Abil Faid niku jenggote mboten putih. Nah pada umumnya niku jenggot kan semakin tua kan semakin putih. Tapi Abil Faid niku jenggote justru malah merah. Jadi sangat wibawa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tuwufiya sito sapa Abil Faid sanata khamsin ing dalam tahun 5 wa arba'in lan 40 wa mi'atain lan 200, dadi 245 Hijriah. Dawe piye dawe niki? Kullu khaifin utawi saben-saben wong kang wedi min sain saking suwi-wiji iku haripun
lumayu wong kang lumayu minhu saking said evaman mongko utahe sapa wong iku khofa wedi sapa man min adzabin nari saking siksa neraka amila mongko nglakoni sapa man amalan ing ngamal utawa penggawean yuk ngeduhu kang ngeduhake apa ngamal ing man minha saking neraka dawuh Abdul Faid iku kullu khaifin haribun. Jadi setiap orang yang takut itu lari. Kamu takut sama harimau, untuk lari terberi-beri. Takut sama apa? Sama setan, lari gitu, lari. Setiap orang yang takut itu mesti lari. Lah, karena kamu takut dari neraka, maka kamu harus lari atau mengamalkan sesuatu amalan yang bisa menjauhkan kamu dari masuk neraka. Saya kan orang wedi tapi malah marah, takut tapi malah justru mengamalkan sesuatu yang mendekatkan dia kepada sesuatu, bukan menjauhkan. Kata dia, khaifin haribun minhu. Setiap orang yang takut. Tapi kalau takut dengan Allah, mengamalkan semua perintahnya, justru menggat dan menjauhi semua larangannya. Takut. Fafiru ilallah, larilah kepada Allah, menuju Allah, mendekatlah Allah. Dalam situasi zaman yang kasus nanti ini, memang satu-satunya jalan terbagus kita mendekat dengan Allah. Mendekat, dalam arti kita selalu mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selalu sambatnya Allah, malam melek tani, tahajud, istighfar yang banyak, sholawat yang banyak, itu kan dulu takutnya Allah. Takutnya Allah malah menantang, syariatnya dilanggar, itu bukan takut kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu raghibin utawi saben-saben wong kang demen fi sayin ing dalam suci iku talipun wong kang nuprih lahu maring sayin ay faman mongko tegese utawi wong iku raghibah demen sapa man fil jannati ing dalam swarga amila mongko nglakoni sapa man amalan ing ngamal yuqarribuhu kang marakake apa ngamalan ing man ilaiha maring jannah. Dadi nek wong seneng malah mendekat. Kamu seneng sama sepeda motor mendekat, terus diserbeti terus mendekat. Kamu senang masuk surga, senang dengan surga, kamu berarti mengamalkan sesuatu yang selalu mendekatkan kamu ke surga. Amal-amal soleh, baca Quran, sholat sunat, mengaji dan sebagainya itu sesuatu. Padahal di dalam hadis itu diterangkan itu al jannatu khuffat bil makarih wan naru khuffat bis syahawat. Perkara sing nuju nang swarga itu diliputi dengan perkara sing nyengitne. Jadi perkara sing nuju nang swarga iku cobane malah perkara sing nyengitne. Gak nyenengne. Ngaji iku perkara sing nuju nang swarga. Kuwi ndelah ngantuk. Lah jenenge nek males gitu. Males. Akhirnya ya gak iso ngaji. Baca Quran itu sesuatu yang mendekatkan kamu ke surga. Jadi al-jannah khuffat surga itu selalu diliputi perkara-perkara sing nyengitne, gak nyenengne blas. Sing enak-enak dilarang. Sing benar-benar itu dilarang. Kelihatannya secara mata, kasat mata tak enak. Minuman keras, enak itu bagi mereka. Dilarang keras karena apa? Itu nggak boleh. Ahli jannah nggak ada. Minuman seperti itu. Tapi wal khuffat wan naru khuffat bisahwat. Neraka niku perkara sing nuju nang neraka, atau neraka niku diliputi dengan sesuatu sing nyenengne. Orkes koncone nonton oke. Sampan nonton orkes. Nganeni ledang nanti malam. Bagi siapa yang pengen nonton nanti daftar langsung sih daftar ke Merulu. Tapi nang swarga walah angel. Bapak-bapak, ini pesantren di desa ini akan membangun. Oleh karena itu monggo dojariah malah menjauh semua. Jadi perkara surga diliputi dengan perkara yang ini. Tapi walaupun bagaimana kita harus melawan.
tapi neraka diliputi perkara senyeneng. Tapi bagaimana kita harus menjauh juga. Nyeneng akhirnya seneng nonton kalau cewek mau petang-petangan seneng, tapi akhirnya seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu anisin utawi saben-saben wong kang aring-aring bilai kelawan Allah iku mustaukhisun, wong kang gersula to gersah bil khalqi kelawan pira-pira makhluk. Wong niku nak selamaken cedhek nang Gusti Allah. Kita itu mesti semakin jauh dengan makhluk. Ya apa contohnya ngeten. Kamu sebelum berangkat ke pesantren ku koncone akeh. Bisa jalan kemana-mana, konco pleke oke, kemana-mana, teman banyak. Begitu kamu mondok di pesantren, 5 tahun kamu nggak pulang, terus kamu pulang ke kampung berubah semua. Yang pada waktu dekat sama kamu justru menjauh. Karena apa? Nggak, kamu sendiri nggak nyaman, duduk dunia kamu nggak seperti itu lagi. Mesti sekelani sama jual tasbih, sorbanan, begitu kan? Lah, teman-teman yang kemarin seperti Riko sendiri. Wah, iya ya. Yang namanya teman saya kemarin tuh masuk sekarang alhamdulillah ngalim tuh. Aku sampai Riko enggak balik menjauh. Jadi wa kullu anisin billahi mustawkhisun bil khalqi. Setiap orang yang merasa senang dekat dengan Allah pasti akan merasa jauh dengan makhluk. Akhirnya nyaman sama teman wiridan, nyaman sama baca Quran, nyaman kamu adalah di kamar, dengan tasbih, mutolaah dan begitu, sholawatan dan begitu, itu nyaman bagi kamu. Karena kamu nyamannya dengan Allah, teman-teman dekat kamu kemarin merasa jauh karena rikuh dan sungkan gitu, sama kamu. Jadi kamu nggak usah. Dunia nggak sama. Bismillahirrahmanirrahim wa fi nusqatin lan iku dalam suci tulisan mustawkhisun utawi lafal mustawkhisun wong kang gersah nggersula ngan nafsi saking awak dhewe wong ngan nafsi saking awak dhewe man atau ngan nafsi saking awak dhewe man. Di dalam satu tulisan yang lain itu mustawkhisun binafsi, wong itu semakin dekat dengan Allah, orang itu semakin nyaman dengan Allah, semakin bisa komunikasi langsung dengan Allah, itu dengan dirinya sendiri itu ya Allah, merasa nggak punya apa-apa. Kita itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa itu kan dosanya rumah oke wong ora dekat Allah malah kepedean rumah sana ini dosanya apa berarti dosa ibadah wis ganjarannya sangat banyak gitu. Akhir kepedean, akhirnya seakan-akan dia terus yang hebat sendiri, suci sendiri, benar sendiri, akhirnya menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Padahal kalau orang itu dekat dengan Allah enggak seperti itu, malah justru tawadhu lah. Malah dia seakan-akan enggak punya apa-apa sama sekali di hadapan Allah. Dan sebenarnya ini sering kalau sering saya ulang-ulang. Kita itu di hadapan Allah nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa sekali. Ngalim cuma berapa ilmu, nggak kaya cuma berapa harta benda. Dibandingkan Allah, kadang-kadang itu malah merasa hebat, malah lebih hebat dia daripada Allah kadang-kadang itu. Kalau mungkin mustawkhisun an nafsihi. Wal maqalatul hadiyatu wal khamsuna utai dawuh kang nomor 51 iku kala dawuh sapa adzi dunun al musyrikang basa Mesir radhiyallahu anhu al arifu utai wong kang makrifat billahi kelawan Allah iku asirun wong kang den tawang ae marbutun tegese cintalane yuhibbu demen bihubbihi kelawan demen ing Allah ay marbutun tegese cintalan bihubbihi kelawan demen ing Allah. Wong ku nek wis makrifat nang Allah, kita dari syariat tarekat makrifat itu semakin dekat dengan Allah, itu malah dia itu merasa menjadi tawanan, ditahan, marbutun, diikat
dengan cintanya kepada Allah. Seakan-akan ada satu ikatan dengan Allah. Kamu nggak bebas kemana-mana, nggak bebas melakukan apa-apa, semua langsung dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Marifat, orang yang marifat. Jadi di mana-mana seakan-akan bersama Allah, nggak bisa apa-apa. Bersama Allah, bisa komunikasi dengan Allah. Jadi di mana-mana, kemanapun kamu selalu dibantu oleh Allah. Merasa kehadiran Allah di hati. Walaupun mata kamu nggak bisa melihat, tapi hatimu lah merasa saya dibantu Allah, dilihat Allah. Jadi nggak bisa apa-apa lagi. Hanya ditujukan kepada Allah. Ini orang-orang tertentu. Al-arifu billah asirun. Wa qalbuhu utawi atine al-arif iku basirun weruh. Ai muzayyanun tegesitin paes-paesi lil mulibatini simaring batine arif bil muraqabati kelawan ninjen-ninjen walil dhahiri lan maring dhahire al arif bil muhasabati kelawan ngitung-ngitung amal. Jadi wonten iki menawa qalbu basirun artinya selalu melihat Allah. Seakan-akan Allah itu terus bersama terus. Jadi muraqabah itu merasa kita itu dibantu oleh Allah. Merasa kita itu di mana-mana bersama Allah. Jadi nggak bisa apa-apa. Kalau orang sudah muraqabah itu nggak bisa yang namanya maksiat meninggalkan Allah nggak bisa. Muraqabah. Seakan-akan hatinya itu hadirlah Allah di sisiku. Sehingga di dalam satu Al-Quran itu dibawakan satu ayat itu wa nahnu aqrabu min hablil Allah. Aku Allah itu lebih dekat dengan otot yang berada di leher. Lah otot ini kan keled dengan leher, otot keled. Tapi Allah itu dekat, lebih dekat daripada leher. Berarti wah lebih dekat lagi. Lah kalau kita sudah merasa seperti itu, ya hidup itu ya enak, nyaman gitu. Nyaman dimanapun kita tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, apalagi takut kelaparan, tolak takut ini, tapi enggak. Gitu. Karena apa? Allah selalu bersama kita. Sehingga pada waktu itu Rasulullah itu kan mau hijrah. Di dalam satu Khulasah diceritakan. Jadi Rasulullah pada waktu itu mau dibunuh oleh kafir-kafir Quraisy. Rumahnya itu sudah dikepung sampai lapis berapa, ring pertama, ring kedua, ring ketiga. Rumahnya dikepung sana. Mau keluar tuh nggak bisa, sampai semut pun sampai seandainya keluar nggak mesti ketahuan. Akhirnya Allah itu segala-galanya. Jadi akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Pada waktu itu Rasulullah pada waktu itu kelihatannya tidur di kamar tempat tidur. Jadi orang-orang yang di ring pertama itu ngincang terus sampai Rasulullah kemana tahu. Tapi pada waktu itu Sayyidina Ali itu masih kecil. Sayyidina Ali masih kecil, disuruh menggantikan tempat tidurnya ini. Pakai selimut ini, kamu tidur sini. Berarti Sayyidina Ali mulai dari kecil pemberani iya. Sudah nggak takut mati itu pemberani. Akhirnya Sayyidina Ali mengganti posisinya Rasulullah di situ. Rasulullah keluarlah sama Abu Bakar. Dengan ayat di dalam ayat ini waja'alna min baini ayatin saddaw wa min khalfihim saddaw qalu sayyidan itu dan kerikil di Asma dengan itu di rumah wong tidur semua. Makanya ayat itu supaya mengajak keluar khasiatnya kan kudu di riyadhoi, diposoni. Unine padha, tapi ingkang membaca itu Rasulullah wala mandi seneng. Tapi sebenarnya kita, karena itu kita itu banyak dosa, banyak salah. Ucapan kan itu kalesannya sering goroh dan sebagainya. Walaupun ucapannya sama, bunyinya sama, khasiatnya nggak sama. Rasulullah kemarin waja'alna min baini itu disebut nanggung kerikil, diurut tidur semua. Kalau kan baca itu sampai waja'alna sampai itu baca di ini malah meleng, mari ngopi. Akhirnya apa? Jadi orang itu tidur semua. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar keluar. Selamat, dari ring pertama selamat. Adik, coba penjara lagi, ring kedua yang hebat lagi. Selamat. Akhirnya ring ketiga itu yang
tahu loh. Itu Rasulullah. Wah, akhirnya itu lari ke yang penjagaan pertama. Mengapa kok sampai tidur semua? Padahal Rasulullah sudah nyampe jam-jam. Sudah nyampe jam-jam. Sangat jalan. Akhirnya dibangunkan semua, marah-marah pembina itu. Kok sampai bisa lolos? Ternyata yang dibuka di situ malah Sayyidina Ali. Loh, malah Sayyidina Ali. Rasulullah sudah keluar, sudah jauh. Akhirnya mengadakan satu musyawarah lagu di Darun Nadwa, di gedungnya Darun Nadwa, ngumpul kabeh, diadakan saling goro. Barang siapa bisa membunuh Muhammad atau membawa kepalanya Muhammad ke kepala Quraisy akan diberi hadiah unta 100 yang top semua. Itulah tampillah seorang pemuda yang namanya Surakoh. Gagah perawaannya hebat. Saya panggil. Akhirnya mengejar Rasulullah. Rasulullah jalan kaki, dikejar oleh Surakoh dengan kuda yang hebat, maka hampir ketutupan. Tapi ketika Rasulullah jalan tenang dengan Abu Bakar, hampir ketutupan. Tapi begitu ditengok Rasulullah, akhirnya jalannya ambles. Padahal itu kaspalan, ambles itu kan satu mukjizat yang sangat hebat. Begitu jalannya ambles, Surakoh minta maaf. Ya Rasulullah, saya minta maaf, saya tidak akan mengejar kamu lagi dengan pedang terus. Ya saya maafkan. Langsung bisa lari lagi, ngejar lagi. Akhirnya saat begitu hampir sampai, ambles lagi ke bumi. Nah, dengan pedang terus, nah Muhammad, saya minta maaf, maafkan lagi 1 kali, maafkan 2 kali, kuperingatkan. Yang ketiga kali, akhirnya ambles. Akhirnya Surakoh tobat, masuk Islam. Justru Surakoh itu yang mau membunuh Rasulullah dengan diiming-imingi sayembara seunta sekian. Akhirnya tobat, justru masuk Islam. Itulah kehebatan Islam. Ternyata kehebatan Islam itu bukan di dalam satu kekerasan, bukan di dalam satu gontok-gontokan, enggak. Al-Quran, kalau kamu baca Al-Quran itu ya, mulai dari alif, bismillah, fatihah, sampai di tengah-tengah itu surat Al-Kahfi itu kan wal yatalattaf wala yusironna bikum ahada. Itu kan ditulis merah. Itu adalah fokus kekuatan. Jadi Islam itu kekuatan dengan lemah lembut, kasih sayang, itu begitu. Bayangkan Surakoh yang mengejar, membunuh, dimaafkan oleh Rasulullah. 1 kali maafkan, 2 kali tetap dimaafkan, 3 kali tetap akan membunuh, malah dia tobat langsung. Itulah kekuatan Islam. Kalau saya andai gontok-gontokan, kalau berjuang dengan mati kanan, mati kiri, wes ngelonir, malah justru enggak akan mau. Wal yatalattaf wala yusironna bikum ahada. Makanya ayat ini kalau di Al-Fatihah itu, ayat ini yang terkenal dengan asma tajrib itu. Ini kalau dibaca 4444 dengan anaknya itu direndam di dalam air. Tajrib itu sekian jam itu direndam malam-malam itu. Membaca itu wal yatalattaf wala yusironna bikum ahada itu terus 4444. Akhirnya mentas, setelah mentas diasmai sama kiainya, sama saya. Wala itu bisa dibuat segala macam asma tajrib. Itu bisa dites. Makanya kalau ada orang kemudian dites, ini dites, itu asma tajrib itu. Wal yatalattaf wala yusironna bikum ahada. Kekuatan Islam ternyata dia adalah harus kasih sayang, welas asih terhadap siapapun. Orang kekerasan, gontok-gontokan, enggak. Sesakti apapun, kamu jangan lihatkan saktimu. Rasulullah itu orang hebat, mukjizatnya hebat, tapi tidak pernah dilihatkan. Itu pada satu kepepet baru kelihatan. Akhirnya Surakoh masuk Islam. Justru membalik menjadi pembela Rasulullah. Akhirnya apa? Surakoh mundur. Rasulullah tetap menjalankan tetap meneruskan satu perjalanan sama Bakar. Dari gerombolan, dari golongan yang di belakangnya, ngumpul Rasulullah. Akhirnya Rasulullah delik, ngumpet, bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur itu kan di pinggir jalan. Ya. Padahal itu sudah khusus dekat. Itu masih seandainya Allah itu menakdirkan itu lihat. Baru Rasulullah sama Abu Bakar itu susah, gitu. Rasulullah la tahzan innallaha ma'ana.
Ya Abu Bakar, kamu jangan susah. Sesungguhnya Allah adalah bersama kita. Nah, ini loh, ini yang didoakan ini. Al-arif billah. Itu ono mriki dipendoake asirun wa qalbuhu basirun. Ini kekuatan ini. Ya Abu Bakar, jangan takut, jangan susah. Allah bersama kita. Jadi orang kafir cuma di atas gua. Seandainya matanya orang kafir itu melihat ke bawah, itu melihat terus semua. Rasulullah sama Bakar melihat kakinya tuh. Tapi sebelum Rasulullah masuk ke gua itu kan burung dara membuat sarangnya di situ tempat itu. Wes online rumah kodok hijau itu. Jadi terus, gak mungkin Rasul masuk situ, gak mungkin. Ini mana sarangnya burung, gak mungkin masuk. Makanya itu salah satu keistimewaan burung dara sampai sekarang di situ. Termasuk awal itu membela Rasulullah, jangan sampai orang kafir. Lah kok yang namanya cecak, dan namanya cecak matamu picak gitu. Itu Rasulullah dibawa, malah cecak itu kan satu hewan yang boleh mati. Akhirnya alhamdulillah selamat. Berarti di dalam satu itu la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah, jangan prihatin, sesungguhnya Allah adalah bersama kita. Ini termasuk ini yang didhawuhi di Nun Al-Misri niku. Jadi wong ku nek wis makrifat nang Allah, hatinya itu pasti sudah ditali dengan Allah. Sudah dengan Allah, dimanapun dengan Allah, bagaimanapun keadaan dengan Allah. Wa qalbuhu basirun niku. Artinya selalu melihat dan mais-maisi lahir itu. Jadi dipandang enak, sejuk, kata-katanya pasti menyejukkan. Jadi pasti belas kasihan sama sesama. Itu orang-orang marifat. Berarti wa amaluhu ta ing amale arif iku lillahi krana Allah iku asirun akeh kowe. Wong makrifat itu ngamal itu kabeh krana Allah, ora krana manusa, ora krana liyane Allah. Makrifat. Jadi setiap ngaji, sedekah, salat, segala macam itu semua hanya untuk Allah. Karena Allah. Ora nek sing liya-liyane wong ngaji kok digaji, wong ngaji kok mulai diomplopi, wis ora urusan itu. Itu ada urusannya Allah. Karena saya kadang-kadang dia balik itu harus narget amplopnya sekian bukan karena Allah. Padahal wa amaluhu lillahi kasirun. Wong makrifat itu ngamali semakin banyak, ibadah semakin banyak, tapi semua Allah lillahi ta'ala, karena Allah. Makanya kita harus belajar dari dawuh Ibnu Niki. Kita harus belajar. Kita bisa ngamal dengan ikhlas itu memang pertamanya itu harus belajar. Orang langsung ben selaben ikhlas mboten. Pertama ini mesti agak mau pamer dan sebagainya. Terus jenengan akhir ikhlas. Orang langsung ben selaben langsung jadi ikhlas. Harus membutuhkan satu latihan, satu kebiasaan ngamal niki hanya untuk Allah, dilihat manusia. Yo begini gak dilihat manusia, yo begini karena untuk Allah. Karena untuk Allah pasti dilihat terus oleh Allah. Sholat niku ya. Nah karena Allah dhewean ketengan ya tetap tomanena, tetap khusyuk. Ya bisa ya 4 rakaat enggak dikorupsi, 2 rakaat atau 3 rakaat enggak. Karena apa? Karena Allah. Walaupun di muka umum ya seperti itu. Enggak ada perbedaan. Jadi wong makrifat niku dicaci maki wong menungso ya wis ngono kuwi ya tetep sabar, ora ya dilembung ya ora kok seneng. Begitu makrifat. Jadi ikhlas. Nah, kalau sama kabeh harus latihan, belajar, ngaji, akhirnya jadi orang ikhlas. Sedekah itu. Pertama dipaksa dulu agar itu. Harus kena enak. Makanya kalau sekarang ada taklim masjid, pembangunan masjid itu agak dipaksakan, pertama nggak apa-apa. Soalnya aslinya Allah ora usah dikongkon wis ngerti dhewe, Pak. Saya masalah bangunnya keramiknya saya semua. Nanti yang lain juga pasirnya secukupnya saya. Yang lain temannya itu kan hati. Seandainya orang-orang Islam itu loman kabeh, alah pembangunan untuk kepentingan Islam tidak akan berani. Mengkajian zakat yang ngeliran kok.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu wal khamsuna utai dawuh kang nomor 52 iku kula dawuh sapa adununi dunun al-misri iki nek al-arifu utawi wong kang marifat billahi kelawan Allah iku wafiun wong kang munggoni aibi ahdillahi kelawan pira-pira janjine Allah. Wong marifat iku selalu menepati janjinya Allah. Nak matur niku wis sebelum ngomong itu pikir dulu, tafakkar qabla kalam. Berpikirlah dulu sebelum ngomong. Kok kadung janji dibae gak kenyataan. Kalau sama saya ngati waktunya nikah, ojo gampang janji. Arek putri pas ngapal nih Quran baru dapat 25. Wis sakit seneng kalau sama juga apa-apa dia kamu harus menghafal Quran, semangat sayang pasti nanti menjadi suami. Wis ngapalin terus, terakhir udah urung katam. Baru 25 tambah 2 juz berarti 27 juz. Lah kok janji ngono dhek nikah dulu ya mesti pusing. Jangan mati janji. Janji malah sing nganti-nganti. Jangan sampai mempermainkan janji pada wanita wong wedok niku ya. Niku nak cara kiai kula guru-guru kula niku mantur iku ngono. Wong wedok niku nek kadung seneng niku kaya bantal kobong. Bantal kobong iki piye? Mbok kebantal niku nak kobong jabane kita utuh. Tapi jero mureng. Arek putri kan diliputi dengan sifat isin. Ketok ya biasa, buyang-buyung, sama sem. Tapi begitu kamu sakiti di dalam karena kadung seneng, wah, jero niku tenanan. Mula sama no janji, kadung janji wah. Ya Allah, harus itu nih. Karena apa? Ya tadi, wong wedok niku kan kadung seneng kok bantal kobong. Ketok njobone biasa, rada isin, malu-malu kucing, tapi di dalamnya wah mau gebu-gebu, sangat semangat. Ya malu putrimu sahabate songo, lah wong lanang kan setunggal. Tapi wong kres nang lanang iku sahabate setunggal satu, tapi seakan-akan bahaya hebat. Ya, tapi begitu jedokne tenan, saturone geletak kan itu. Itu makanya di dalam satu tauhid itu ada sama apa sih Imam Sanusi yang pada itu Mu'tazilah kok sampai bisa alih ke ahli sunnah tauhid itu karena itu cinta. Imam Sanusi itu mualim gembongi Mu'tazilah itu kan satu ajaran apapun yang diinginkan manusia pasti akan terjadi. Hebat itu Mu'tazilah itu. Kalau manusia itu sudah berkehendak akan terjadi. Mantene wong terjadi mati. Itu Mu'tazilah. Tapi ahli sunnah kan tidak. Apapun yang dikehendaki oleh manusia, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Ya itu perbedaannya. Kalau zaman itu walaupun seneng kalau sin Fatimah mati-matian semua dikorbankan, tapi nak Allah tidak menakdirkan itu jodohmu lo nggak jadi. Itu kan sunnah. Ini manusia jadi, wah akhirnya daripada adu argumentasi ranente, akhirnya yang namanya mau jadi itu punya anak cantik banget. Sampai Imam Sanusi itu yang gembongnya Mu'tazilah, Imam Ghazali itu ahli sunnah mau dilamar, mesti secara logika, ya nggak boleh lah, nggak podo alirannya. Tapi Imam Ghazali itu sangat hebat, sangat cerdik, punya satu tujuan tersendiri. Nah, dengan lewat inilah pasti dia akan dedak. Terus kamu untuk zaman oleh itu, terus mesti banget, mulai nggak potong-potong. Tapi aku njaluk malam pertama sampanku harus janji dengan satu perjanjian hitam di atas putih. Aku gelem mas, jadi suamimu, jadi istrimu. Tapi saya mohon, ora apa-apa, apa tak turuti terus. Tak jaluk. Malam pertama saya minta dijima 70 kali. Hebat. Ya gak apa-apa. Katanya mas kan apapun yang dikehendaki manusia pasti terjadi. Iya. Tapi kalau nanti nggak bisa menepati janji yang 70, mas harus mengikuti mazhab saya ahli sunnah wal jamaah.
Ya kamu apa? Oke, tanda tangan tok wes. Malam pertama ketemu main, wah mengku manten nyariku sama bayang nih, wah hebat. Satu kali masih kuat, dua kali kuat, tiga kali geledak, wes geledak, ayo terus mas. Katanya 70, baru 3 kali geledak. Lo katanya kalau apapun yang dikehendaki manusia akan terjadi, kok nggak jadi sih? Ayo bi, wah nyerah, wes lepuk, wes kelipuk. Wah akhirnya apa? Dengan itulah akhirnya Imam Abu Imam Sanusi itu masuklah di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi begini, jadi sakit kehebatannya Imam Ghazali, sakit kecerdasannya pasti aku lihat. Dan seandainya aku argumentasi gak enten-enten paling gontok-gontokan terus ngoten niku. Wis, waduh, sahabatnya wong lanang ke sahabatnya sitor nantang 70 ngono sapa kuat. 3 kali paling gede lawan jeng apa brengos sing Joko ada wong hebat, 1 kali paling gede itu kan. Makanya nak wong wedok niku songo sahabatnya tapi punya rasa manusia. Wala nang sitok wong baru-baran wis. Koyo-koyo wah wis koyo. Tapi titok nenten geledak kleset wis ra berkutik sama sekali wis la kuwata wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi antillah bi an adab gambarin to nekani sapa al arif awamirullah yang pira-pira perintah Allah taala. Wa qalbuhu ta'iatine al arif iku datiyun limpat aisariun tegese enggal paham. Hatinya cerdas, ada isyarat langsung nangkep. Allah itu memberikan satu petunjuk kan kadang-kadang pakai isyarat. Mengapa sekarang itu banyak musibah, di mana-mana banjir, di mana-mana gempa bumi, di mana-mana gunung meletus gitu. Nah, wong makrifat sudah tahu itu adalah satu peringatan dari Allah supaya kita itu mendekat dengan Allah. Makrifat itu dilakukan tahu, maksudnya begitu supaya kita kembali ke jalan Allah. Tapi nak wong makrifat Allah itu fenomena alam. Malah justru ditonton, orang kok terus jatuh, maksudnya fikir, maksudnya nanti dipikir itu jadian apa kok dunia itu bumi sekarang alam kok seperti enggak sahabat dengan kita. Makanya di dalam satu tanyalah pada rumput-rumput yang tergoyang maksudnya itu yang ngeruh ngonten itu yang ahli fikir, yang ahli marifat. Langgur hanya mengandalkan logika malah ditonton, malah di viral nih, malah saya itu ya Allah, itu sebenarnya itu sebagai isyarat dari Allah. Sama itu ndang balik nang jalan Allah. Ayo ndang tobat, ayo ndang tobat, ayo ndang tobat, ayo ndang sholat gak malah justru was. Di sana ada gempa bumi ditonton di foto. Di sana ada apa gunung meletus ditonton di foto. Orang kok terus dilakoni hati ini jane aneh opo dari itu. Jadi dunia kabeh bisa berubah dan tidaknya itu kan tergantung Allah. Makanya wakul ruhu dakiyun sariun wa amaluhu ta'i ngamali al-arif iku lillahi. Wa amaluhu ta'i ngamali arif lillahi karena Allah dakiyun bersih wis ai solihun tegese bagus zaitun kang tambah fi kulli waqtin indal saben-saben waktu. Jadi ngamali wong ahli marifat niku bersih karena Allah. Tambah selalu tambah setiap hari. Wa kun mustafidan kulla yaumin jadatan minal. Dadi kula sampean kabeh iki dadi santri kok pondok iku mendina butuh tambah ilmune. Senajan sak kalimah, rong kalimah, sak lare, rong lare, sak sae, rong sae itu tambah. Ini hari Sabtu, besok hari Minggu itu tambah. Oh cuma bener ngalal pancet. Bener ngalal pancet ya tetep sama jangan naik, tambah harus tambah. Walaupun hanya 1 kalimat harus tambah. Makanya saya anfasoroja sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Saya anfasoroja balan kan. Jadi ngopondo itu ngamali yo kudu tambah, ibadah ya mudah tambah semangat. Setiap hari kudu tambah. Kaya ini aman sorokan Quran kan. Kemarin satu foto, nanti satu foto kan tambah. Jadi orang marifat itu ngamali itu dibersih karena Allah. Dan selalu bagus dan selalu tambah setiap waktu. Mungkin kelola sama kami sebagai santri, kami jadi santri yang barokah.
santri ingkang mendapat ilmu ingkang barokah dan putra yang soleh yang selalu taat pada Allah wa Rasuluh dan selalu taat pada orang tua dan sekaligus menjadi kebanggaan orang tua. Mungkin-mungkin kalau sama kabeh selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bi barakati suratul Fatihah.